Halo, selamat datang. Oke, sini saya akan membahas tentang dinamika penduduk. Sebelumnya, kalian pernah dengar gak siapa itu dinamika penduduk? Kalau belum, jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk sendiri secara umum dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pertumbuhan alami, pertumbuhan migrasi, dan pertumbuhan penduduk total. Mari kita ulas satu-satu. Pertumbuhan penduduk alami adalah angka pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk alami yang diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam satu tahun. Nah, di sini ada rumus yang bisa membantu kalian dalam menghitung jumlah pertumbuhan penduduk alami. Di sini ada PN itu jumlah penduduk di tahun akhir sama dengan P0 jumlah penduduk di tahun awal ditambah L dikurangin M. L lahir, M kematian. Jadi L jumlah kelahiran dan M jumlah kematian. Lalu yang kedua ada pertumbuhan penduduk migrasi. Adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, di sini kalian bisa menemukan perbedaan ya dari pertumbuhan penduduk alami. Jadi pertumbuhan penduduk alami selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam satu tahun dalam wilayah tertentu. Kalau pertumbuhan penduduk migrasi selisih dari migrasi masuk dan migrasi keluar dari wilayah tertentu. Nah, di sini juga ada rumus yang mempermudah kalian dalam menghitung. Jadi ada PM pertumbuhan penduduk migrasi sama dengan I dikurangin E. Jadi I dari imigrasi dan E dari emigrasi. I jumlah emigrasi, E jumlah emigrasi. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk total, adalah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Jadi perbedaan dari pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total hanya pada pertumbuhan non-alami. Jadi pertumbuhan penduduk total sama, yaitu dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian, tapi ditambah dengan selisih dari pertumbuhan non-alami. Nah, apa sih pertumbuhan non-alami itu? Stay tune ya. Oke, pertumbuhan penduduk total disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Di sini juga terdapat rumus yang membantu mempermudah kalian untuk menghitung. Jadi PT, di sini rumusnya memang agak terlihat sedikit rumit. Oke, kita akan bahas ya. PT yaitu jumlah penduduk di tahun akhir sama dengan P0 sama dengan yang tadi sudah kita bahas, yaitu jumlah penduduk di tahun awal ditambah L dikurangin M, yaitu lahir dikurangin mati, jumlah kelahiran dikurangin jumlah kematian, ditambah I dikurangin E, jumlah imigrasi dikurangin jumlah emigrasi. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Nah, ini nyambung pada yang tadi kita bahas, yaitu pertumbuhan penduduk total, yaitu apa sih pertumbuhan non-alami? Nah, di sini faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk itu ada dua, yaitu faktor alami dan juga faktor non-alami. Jadi faktor alami terdiri dari kelahiran dan juga kematian. Nah, untuk pertumbuhan non-alami yaitu ada perpindahan atau migrasi. Oke, mari kita bahas satu-satu. Kelahiran atau natalitas. Jadi natalitas itu merupakan nama lain dari kelahiran. Merupakan angka kelahiran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kelahiran per tahun, atau untuk melihat laju pertambahan dari kesuburan di suatu wilayah. Nah, kelahiran ini menjadi parameter demografi yang berfungsi menambah jumlah penduduk. Yang kedua ada kematian, yaitu mortalitas. Merupakan jumlah kematian spesifik pada suatu populasi dengan skala besar pada suatu populasi. Di dalam skala besar itu diambil beberapa spesifik, yaitu jumlah kematiannya, jadi seperti itu. Dan kematian ini sama dengan kelahiran menjadi parameter demografi yang berfungsi mengurangi jumlah penduduk. Lalu ada perpindahan atau migrasi, merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, selain itu dapat menambah jumlah penduduk wilayah yang didatangi dengan dapat mengurangi jumlah penduduk wilayah yang ditinggalkan. Nah, contohnya di sini yaitu orang yang berpindah dari Bali ke Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah bertambah penduduknya dan Bali mengalami pengurangan jumlah penduduknya. Oke, kita lanjut ke mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk itu apa sih? Mobilitas. Pasti kalian berpikir ini mobil ya. Ya. Jadi, mobilitas penduduk itu merupakan pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ya, jadi seperti mobil yang ada pergerakan untuk berpindah. Ya, jadi dinamakan mobilitas penduduk.
baik dari desa ke kota ataupun sebaliknya, dari pulau ke pulau maupun dari satu negara ke negara lainnya. Oke, jadi jenis-jenis mobilitas penduduk itu dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas non-permanen ataupun mobilitas permanen. Mobilitas non-permanen itu merupakan pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara. Yuk, biar nggak bingung, kita lihat macam atau jenis dari mobilitas non-permanen. Jadi ada dua, yaitu komuter dan juga sirkuler. Komuter itu yaitu bentuk mobilitas penduduk non-permanen secara ulang-alik, pergi pulang atau pulang pergi tanpa menginap di tempat yang dituju, atau dengan kata lain waktu yang dibutuhkan kurang dari 24 jam. Oke, jadi contohnya Bu Ani, seorang guru, ia berasal dari Jakarta Selatan, tapi tempat ia mengajar ada di Jakarta Pusat. Jadi beliau memutuskan untuk pergi naik kereta untuk ke Jakarta Pusat. Lalu setelah pulang mengajar, beliau pulang lagi ke Jakarta Selatan menggunakan kereta. Jadi tanpa menginap, beliau melakukan mobilitas penduduk secara ulang-alik. Jadi tidak membutuhkan waktu lebih dari 24 jam atau tanpa menginap di tempat yang dituju. Yang kedua ada sirkulasi, yaitu jenis mobilitas penduduk non-permanen tetapi sempat menginap di tempat tujuan atau mobilitas non-permanen musiman. Nah, orang yang melakukan sirkulasi dinamakan sirkuler. Nah, contoh dari mobilitas sirkuler ini itu misalkan Pak Budi. Pak Budi seorang yang berasal dari Bekasi. Nah, ia ditempatkan oleh bosnya untuk bekerja di Depok. Nah, jadi untuk menghemat waktu, jadi beliau pada hari Senin sampai Jumat beliau bekerja dan menginap di tempat kerjanya. Lalu pada weekend Sabtu atau Minggu beliau pulang ke Bekasi kembali. Lalu Senin sampai Jumat ke Tangerang untuk bekerja. Lalu Sabtu dan Minggu beliau kembali ke Bekasi. Nah, itu contohnya sirkulasi atau sirkuler. Jadi sempat menginap di tempat tujuan tapi tidak permanen ya. Nah, yang kedua dia tuh mobilitas permanen, yaitu pergerakan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Nah, migrasi permanen terbagi atas migrasi internasional dan juga migrasi internal. Oke, kita akan membahas materi terakhir, yaitu sumber data kependudukan. Nah, sumber data kependudukan itu dibagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan juga registrasi penduduk. Nah, sensus penduduk sendiri suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Nah, ini baik penduduk asli maupun pendatang pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, biasanya di Indonesia, pengadaan sensus penduduk diadakan setiap 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk sendiri dapat dilakukan dengan dua cara berikut, yaitu ada sensus penduduk dengan cara de facto dan sensus penduduk dengan cara de jure. Nah, di sini de facto dilakukan terhadap setiap orang yang berada di dalam wilayah sensus. Untuk de jure dilakukan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal dalam wilayah sensus. Nah, jadi de facto itu pokoknya setiap orang yang ada di wilayah tersebut, baik entah itu benar-benar penduduk yang bertempat tinggal di sana ataupun penduduk pendatang. Di sini de facto itu semua ya, mencakup orang yang tinggal di wilayah sensus. Untuk de jure, seseorang yang benar-benar bertempat tinggal di sana ataupun di wilayah sensus. Dan ada dua metode yang biasa dilakukan dalam sensus penduduk. Nah, di sini ada metode householder dan juga metode canvasser. Nah, apa sih householder dan juga canvasser? Jadi householder itu, metode ini dilakukan dengan mengirim daftar pertanyaan yang harus diisi sendiri oleh setiap kepala keluarga. Untuk canvasser, petugas sensus langsung datang ke rumah penduduk, mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat jawabannya. Jadi householder secara tidak langsung, canvasser secara langsung. Oke, yang kedua ada survei penduduk, yaitu proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk. Jadi dari keseluruhan penduduk diambil beberapa untuk dijadikan sampel yang dianggap mewakili beberapa kelompok penduduk tersebut.
Dan yang terakhir, registrasi penduduk adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga untuk mencatat peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Nah, dengan kata lain, registrasi penduduk itu kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk. Jadi kita bisa simpulkan, yaitu sumber data kependudukan itu suatu proses yang digunakan untuk memblokkan, mengolah, pengambilan data-data penduduk dari keseluruhan wilayah tersebut. Oke, sudah selesai pembahasan kita kali ini. Semoga kalian yang belum paham jadi paham. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and likes.